Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu banyak nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah amanahkan kepada kita mata dengan penglihatannya. Allah amanahkan kepada kita telinga dengan pendengarannya. Allah amanahkan kepada kita hidup dengan pengurusannya. Allah amanahkan kepada kita nikmat izat. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk, dan Allah yang telah menciptakan setiap kejadian. Tidak ada satu kejadian kecuali di dalamnya ada desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengamanahkan kepada kita setelah nikmat izat adalah nikmat imdad. Allah yang mengurus kita. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keluar dan masuk napas kita, setiap detak jantung kita, setiap itu pula di situ ada pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah amanahkan kepada kita nikmat afiyah. Allah amanahkan kepada kita nikmat salamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal. Tidak sedikit teman kita di bulan Rabiul Awal tahun kemarin masih bersama dengan kita, masih berzumpa dengan kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Tapi di tahun ini ada di antara mereka yang sudah mendahului kita. Bersyukur kepada Allah, Allah masih mengamanahkan kepada kita afiat, kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah untuk menyelaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Rabiul Awal
14 abad yang lampau telah terlahir seorang manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia, yang keagungannya bukan hanya diakui oleh kita, bukan hanya diakui oleh umat Islam, diakui pula oleh non-muslim. Bahkan yang luar biasa, keagungan beliau diakui oleh yang menciptakan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala hulukin azim, di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Beliau adalah Rasulullah, manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia, di mana 30 generasi, 30 kurun sebelum kelahiran beliau sudah disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Ismail alaihissalam dalam doa-doanya, terdapat dalam Al-Baqarah ayat 129. 600 tahun sebelum beliau dilahirkan, Nabi Isa alaihissalam sudah menyebutnya bahwasanya beliau mendapatkan kabar bahagia karena akan lahir seorang manusia pilihan, min ba'di ismuhu Ahmad, terdapat dalam surah Shaf ayat ke-6. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kekasih kita, inilah Rasulullah yang terlahir ke alam semesta sebagai perubah manusia dari alam kejahiliahan menuju alam ketauhidan. Kita sebagai umatnya perlu berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian nampak di wajah Rasulullah ada wajah kerinduan, nampak di mata Rasulullah ada tatapan rasa kangen, ada tatapan rasa rindu. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang sedang kau rindukan?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai sahabat-sahabatku, aku sedang merindukan saudara-saudaraku." Kemudian sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah sahabat-sahabatmu? Bukankah aku ini adalah keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu?" Apa jawaban Rasul? "Wahai sahabatku tercinta, wahai sahabat-sahabatku terkasih, engkau bukanlah saudaraku, engkau adalah sahabat-sahabatku." Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kemudian siapakah yang menjadi saudaramu?" Apa jawaban Rasul? "Wahai sahabatku, yang menjadi saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berzumpa denganku, mereka yang tidak pernah menatap wajahku, mereka yang tidak sejaman denganku, mereka yang tidak pernah mendengar suaraku, mereka yang kehidupannya jauh dari kehidupanku, tapi mereka beriman kepadaku." Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita hari ini iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kita adalah saudara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bih. Beruntung orang yang hidup bersamaku, tahu kehidupanku, kemudian dia beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali disampaikan oleh beliau. Beruntung, beruntung, beruntung liman lam ra'ani wa amana bih. Orang yang tidak pernah berzumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah sejaman denganku, tapi dia beriman kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, ribuan tahun jarak memisahkan kita dengan Rasulullah. Ribuan kilo jarak memisahkan kita dengan makbarah Rasul. Para ulama menyampaikan, Rasulullah tidak meninggal seperti manusia biasa. Beliau pindah ke alam kenabian. Hari ini beliau sedang sholat. Kalau kita mengucapkan salam di depan makam Rasul, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Maka kalau kita masuk ke babu salam di Madinah, di Nabawi, apa yang kita ucapkan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita ucapkan salam. Saat itu Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Ribuan kilo jarak antara kita Indonesia dengan Madinah. Ribuan tahun
jarak antara kita dengan kehidupan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita cinta kepada Rasul, yakin man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hari ini kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi insya Allah kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan berjumpa dengan Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Apa gerangan yang membuat Rasulullah begitu mulia? Apakah beliau seorang kaya raya? Kalau Rasulullah mulia karena hartanya, kasihan seandainya ada umat Rasul yang diuji dengan keterbatasan harta. Apakah Rasulullah mulia karena rupanya? Kalau Rasulullah mulia karena rupanya dan rupawan dan tampan, kasihan apabila ada umatnya yang kurang memiliki wajah yang rupawan. Rasulullah mulia bukan karena harta, Rasulullah mulia bukan karena rupa, Rasulullah mulia karena akhlaknya. Subhanallah, akhlak beliaulah yang membuat beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak Rasulullah? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadhu. Dua inti dari akhlak Rasul. Yang pertama, sadidal haya. Rasulullah ageng karumaos, besar rasa malu, bukan pemalu. Rasulullah telah dijamin ahli surga, masuk ke surga Allah bi ghairi hisab. Tapi apa yang terjadi? Salat malam Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya. Bahkan Aisyah sampai mengira bahwa Rasulullah sudah tiada. Digerakkan kaki Rasulullah, Rasulullah menggerakkan kakinya. Lapang dan bahagialah Aisyah, ternyata Rasulullah masih hidup. Beliau dijamin ahli surga, salat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Beliau adalah manusia yang dijamin diampuni seluruh dosanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Dosa yang belum, dosa yang sudah diampuni, dijamin ampunan oleh Allah. Bahkan beliau dimaksum, dijaga oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dijamin tidak punya dosa, tapi sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah. Sehari semalam tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Mari kita tanya diri kita, kita belum dijamin ahli surga. Sejauh mana tahajud kita, sejauh mana sholat duha kita, sejauh mana berjamaah kita. Kita yang belum dijamin ampunan oleh Allah, berapa kali sehari semalam kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kita ingin ditolong Allah kalau kita belum datang kepada Allah. Tahajud dulu baru Allah angkat derajat kita. Duha dulu baru Allah berkahkan hidup kita. Ibadah dulu baru Allah menolong kita. Semoga walaupun berabad-abad jarak memisahkan kita, kita berkesempatan berjumpa dengan kekasih kita tercinta kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.